Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan kolaborasi dengan teman sejawat. Pada kesempatan kali ini pula teman sejawat yang saya mintai untuk berkolaborasi, tepatnya berdiskusi mengenai pembelajaran di kelas, kemudian yang lain-lain ya, ditemani oleh teman saya Bapak Hendra Hadi Saputra. Supaya jelas, boleh dilepas Pak. Jadi gini Pak, hari ini saya ingin tahu dari Bapak beberapa hal berkenaan dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Kemudian sekiranya nanti apabila pembelajaran itu yang Bapak sudah lakukan itu baik, saya tidak dimasukkan ke dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Bapak kan bahasa Indonesia itu saya matematika. Jika ada korelasinya, kenapa tidak di-combine, digabungkan supaya menghasilkan pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan lingkungan sekolah kita. Budaya positif apa yang bisa kita lakukan lah istilahnya di sekolah kita ini menjadi kelebihan untuk ditampilkan, di-share ke sekolah lain, mana tahu bisa dibuat pembelajaran untuk sekolah lain menjadi baik. Jadi yang pertama yang ini saya tanyakan berkenaan dengan proses pembelajaran. Kan sekolah kita ini pembelajarannya sudah dimulai tatap muka terbatas awal pertengahan September ya? Nah, pertengahan September. Kemudian sebelumnya kan kita daring tuh, dari ke luring. Ada nggak kesulitan Bapak dalam melakukan pembelajaran? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu guru dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dari sedikit banyak saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Didi. Lebih tepatnya mungkin metode yang diterapkan ketika belajar. Bahwasanya di dalam sekolah itu ada dua kegiatan, yang salah satunya kegiatan akademik dan non akademik. Untuk yang poin pertama, pertanyaan pertama yaitu kegiatan akademik. Kegiatan akademik bahwasanya kegiatan belajar di dalam kelas seperti halnya mungkin ini masa transisi dari yang namanya daring ke luring. Artinya luring itu seperti apa? Tatap muka tapi batas, masih terbatas. Hal yang perlu saya sampaikan, ketika kegiatan ini berlangsung, bahkan mungkin ketika kegiatan belajar mengajar secara penuh atau full, saya selalu menerapkan di awal pertemuan itu yang saya beri nama kontrak belajar. Kontrak belajar. Artinya apa? Di situ saya memberikan atau mungkin membuat kesepakatan kepada siswa, seperti halnya mungkin kontrak belajar dari segi kehadiran, ya, alfa atau mungkin absensinya. Bila mana lebih dari 3 saya terapkan, mungkin di akhir semester saya beri tugas tambahan. Itu membimbing atau mungkin melatih siswa untuk disiplin. Untuk disiplin ketika masuk kelas atau mungkin dia berpikir, ini pelajaran bahasa Indonesia. Disitulah artinya dituntutlah imajinasi mereka atau mungkin cara berpikir mereka. Kalau seandainya saya alfa lebih dari 3, artinya saya mendapat tugas tambahan. Bahkan saya menyebut ketika alfa kamu lebih dari 3, kamu bisa saja tidak diperkenankan untuk ikut ujian. Seperti itu. Bagaimana cara supaya kamu ikut ujian? Yaitu dengan cara saya memberi tugas tambahan. Tugas tambahan kalau dalam bahasa Indonesia mungkin mereka saya suruh mencari puisi atau mungkin dalam bentuk cerpen seperti itu, dan dibuat sebagai antologi atau puisi atau cerpen seperti itu. Itu
tiket untuk menuju ujiannya seperti itu. Kemudian dalam hal belajar saya memang menerapkan unsur pemaksaan, gitu istilah kata kasarnya seperti itu, pemaksaan. Karena gimana? Dari kata paksa dengan dipaksa dan akhirnya dia terbiasa, seperti itulah kira-kira. Contoh logisnya yang awalnya mungkin dia tidak pernah melakukan dan akhirnya gimana caranya supaya dia melakukan, ya dengan cara metode pemaksaan tadi, metode pemaksaan, dan akhirnya dia terbiasa untuk apa? Biasa untuk melakukan hal-hal yang tentunya positif. Nah, seperti itu. Karena sering saya terapkan, karena sebelum melaksanakan kegiatan belajar tentu di awal pembelajaran saya kasih motivasi dulu, ya motivasi misalnya seperti ini. Kalaulah kalian dalam belajar, kalau mencari ilmu, mencari nilai aja tidak cukup. Bagaimana caranya? Yang perlu kamu lakukan yang pertama, sukai dulu gurunya. Sukai gurunya. Dengan demikian pasti kamu suka dengan pelajaran. Kalau hasilnya, ya kita lihat dari hasilnya, kalau kita sudah suka gurunya, sudah suka dengan pelajarannya, pasti nilai itu akan datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya. Jelasnya bagus ya Pak ya? Jelasnya bagus, pastinya bagus. Dan saya suruh bandingkan, silahkan kalian lihat di rapor kamu. Kira-kira nilai yang tinggi itu pelajaran yang kamu sukai nggak? Dan jawaban mereka, iya Pak, benar. Nilai yang saya peroleh yang tinggi di rapor itu adalah pelajaran yang saya sukai. Itu salah satu bukti nyata bahwasanya ya sukai dulu gurunya. Dengan demikian pasti kalian suka dengan pelajaran dan akhirnya nilai itu akan datang dengan sendirinya. Itu seperti itu kurang lebihnya Pak. Ya, kembalikan lagi. Kalau menurut saya sih, saya setuju banget sih dengan apa dengan Pak Hendra yang sudah sampaikan. Lebih kurang sih kalau menurut saya itu metodenya metode persuasif artinya kan. Tidak secara kalau secara ilmiah mungkin metodenya metode discovery gitu-gitu kan. Itu yang saya terapkan Pak. Ini metode dalam hal seperti itu. Ini cara tersendiri. Orang nggak bisa mungkin ini ya belum. Mungkin semua guru itu punya pemikiran yang berbeda. Punya cara yang berbeda, tapi kalaulah kegiatan dalam belajar mungkin metodenya sudah ditentukan, seperti ada sensitif seperti itulah, ada PBL seperti itu. Tapi ini mungkin cara tersendiri, gimana caranya anak itu memang benar-benar mengikuti pelajaran kita, karena lain guru pasti punya cara yang berbeda. Gimana caranya supaya anak itu paham, bagaimana caranya anak itu mungkin mendengarkan, konsentrasi ketika belajar, karena mungkin dari segi fisik rambut mungkin boleh sama hitam, tapi jalan pikirannya mungkin sangat berbeda jauh, ya, sangat berbeda jauh. Walaupun di antara masing-masing siswa itu mungkin disediakan memori yang sama, tapi tergantung ke siswanya lagi mau diisi berapa persennya gitu. Dari segi memorinya misalnya 2 GB semua misalnya, ibarat HP. Silahkan mau diisi berapa, ada yang mungkin cuma 100 MB, ada yang 1 GB, seperti itu. Sisanya seperti apa, ya tergantung kalian. Apalagi sekarang tatap mukanya tatap muka terbatas Pak ya. Intinya lebih banyak kegiatan itu dilakukan di rumah ketimbang di sekolah. Artinya apa? Kegiatan di sekolah itu dilakukan hanya segaris besarnya saja, konsep dalam bentuk konsep garis besar, kemudian iya, intinya siswa dikembalikan pada siswa gimana caranya mengembangkan materi itu di rumah. Ya. Apalagi sekarang abad 21 Pak. Iya. Impact-nya luar biasa. Aturannya memang itu ilmu itu kita dapatkan dari mana saja. Guru itu bukan hanya di sekolah, tapi di mana saja. Apakah mungkin di internet bisa dikatakan guru? Ya bisa. Bisa, di internet bisa dikatakan guru kita. Apalagi mungkin yang bisa memang berpikir luar biasa, berpikir luas, dia bisa mengembangkan dari segi mana saja ilmunya, dia browsing, ya. Kalau seandainya mungkin ada kata-kata atau mungkin materi yang kurang dipahami bisa di-browsing. Tadi karena kata muka terbatas, saya rasa kalau seandainya semuanya diberikan di sekolah memerlukan waktu yang sangat lama.
Tapi saya setuju sih Pak. Awalnya saya juga seperti itu, tapi saya semakin yakin setelah ikut guru penggerak, ternyata yang Bapak sampaikan itu memang ada, memang sesuai dengan pemikiran Kak Hadi. Salah satunya nilai dari itu adalah berorientasi pada murid. Tadi kan sebelum pembelajaran ada kesepakatan yang harus kita ikuti, atau kontrak belajar, dan itu memang udah ada. Jadi semakin kesini kan kita semakin menumbuhkan kembali pemikiran-pemikiran tersebut. Penguat ya. Iya. Kemudian Pak, ini Pak, kita kan tatap muka terbatas. Waktu kita kan biasanya sejam bisa 40 menit, sekarang hanya 35 menit, 30 menit ya kan? ditambah. Kira-kira Pak cukup nggak Pak itu Pak dilakukan? Ya seperti hal yang tadi saya sampaikan, kalau seandainya kita mengandalkan waktu yang tersedia, seperti halnya anjuran pemerintah, sangat jauh sekali dari kata cukup Pak. Sangat jauh sekali dari kata cukup. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita di sekolah, siswa ke sekolah hanya menjemput materi. Artinya apa? Guru hanya menjelaskan secara garis besarnya saja, sekilas. Dan kembali lagi pada siswa. Kalau ada siswa mungkin punya pikiran atau mungkin berpikir luas, pastilah mereka akan mengembangkan materi yang sudah disampaikan guru di sekolah dengan cara mungkin ya belajar di rumah, cari ya itu, karena sekarang mungkin di luar biasa teknologi sekarang yang sangat mendukung, terlebih mungkin sebelumnya melaksanakan daring, saya rasa nggak canggung kita kombinasikan, mungkin bisa juga ya, selain kita belajar tatap muka terbatas bisa saja dikombinasikan melalui WA Group, bisa saja seperti itu. Oh, berarti gini Pak, kan ini udah tatap muka terbatas, berarti WA Group itu bukan berarti berhenti di situ kan? Bukan. Berarti bisa digunakan untuk pembelajaran ke depannya kan? Bisa, berkelanjutan bisa seperti itu. Berarti bukan berarti kita tatap muka, WA Group dihapus ya gitu kan? Bukan seperti itu. Berarti hampir sama sih, sama seperti saya juga gitu. Saya usahakan di sekolah itu, kalau saya nih ya Pak ya, saya penjelasan, kalau matematika penjelasan kan nggak bisa sebentar tuh, pasti panjang. Jadi saya jelasin habis-habisan, istilahnya habis-habisan dalam tanda kutip di sekolah, kemudian tugasnya dibawa ke rumah. Iya. Itu bisa nggak jadi bagian yang efektif untuk mensiasati waktu yang sedikit itu tadi? Salah satu jalan keluar seperti itu ya, karena mungkin seperti anjuran dari pemerintah mungkin memang tidak tepat kalau seandainya setiap kita masuk menganjurkan atau mungkin memberi tugas tidak tepat, tapi itu tergantung kepada kita sendiri ya, tergantung kita masing-masing bagaimana caranya. Tujuan kita sama, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti halnya itu, seperti halnya ya salah satunya seperti ini tadi, apalagi mungkin sekarang yaitu ada kegiatan akademik, terlebih kegiatan akademik memang bisa dikatakan vakum kan gitu, kegiatan akademik bisa dikatakan vakum. Jadi dari situlah kita berpikir dari mana nilai itu datang. Nilai itu datang kalaulah mungkin dalam kehidupan normal tatap muka full, tidak ada kata terbatasnya, mungkin bisa kita ambil dari segi sikapnya dari mana? Sikapnya mungkin dari kegiatan non akademik, kegiatan di luar belajar. Tapi kalau seandainya seperti ini, ya tentu di samping sisi kita harus mengandalkan WA, mungkin kita bisa seperti halnya itu, atau mungkin kita berkombinasi dengan wali murid, orang tua, seperti itu lebih baik kalau saja bisa diterapkan. Baru gini Pak, saya lihat itu kan Bapak ada akhir-akhir ini buat media pembelajaran. Ya, benar. Saya juga ingin tahu sih seberapa efektif dan Bapak kesulitan tidak dalam membuat media pembelajaran yang Bapak buat di YouTube. Untuk media pembelajaran yang saya buat di YouTube itu yang saya buat mungkin materi kelas 9, terlebih saya mungkin alhamdulillah terpanggil menjadi mahasiswa PPG. Alhamdulillah juga saya dipanggil tahun ini Mudah-mudahan lulus ya, amin. Dan beberapa minggu yang lalu saya sudah melaksanakan UP ya. Kampus saya Universitas PGRI Palembang. Beberapa minggu ini saya sudah melaksanakan UP dan hasilnya belum saya ketahui. Insya Allah Oktober tanggal 12 kalau salah saya
Amin. Saya menjawab dari pertanyaan Pak Dedi. Dalam pembuatan media pembelajaran, saya jujur di awal yang ya tadi metodenya itu metode pemaksaan. Mau nggak mau harus bisa. Metodenya metode pemaksaan. Jadi mau tidak mau harus bisa. Ya, pemaksaan seperti apa? Maksud pemaksaan di sini seperti yang tadi saya jelaskan. Gini, yang awalnya kita tidak bisa karena mungkin dipaksa harus bisa, dan akhirnya kita harus belajar. Dari mana kita belajar? Itu bisa saja dengan melihat YouTube atau mungkin buka bimbingan salah satu mungkin teman sejawat. Contohnya mungkin saya kemarin minta bimbingan sama Pak Dedi, dan alhamdulillah Bapak bersedia. Dari situ saya belajar dan akhirnya mungkin sedikit banyak bisa, walaupun mungkin hasilnya tidak perfect, tidak bagus, intinya saya bisa melakukannya, dan alhamdulillah di akhir kemarin sudah mulai bisa, dan saya langsung beranikan upload di YouTube. Mungkin itu penjelasan dari apa yang media Pembelajaran. Tapi benar sih Pak, saya ini sih kalau boleh jujur, saya tuh jujur dengan semangat Bapak. Saya contohnya saya tuh ngajari Bapak, tapi untuk saya sendiri saja saya belum mampu gitu. Mungkin banyak sebabnya. Ini mungkin jadi PR saya juga, apalagi tambah lagi ini ada kegiatan seperti ini. Kayaknya PR besar buat saya untuk buat media pembelajaran. Karena saya pikir sih mendukung banget untuk pembelajaran tatap muka yang sedang kita lakukan. Karena waktu tadi itu sedikit, sebenarnya dari media yang kita upload di YouTube itu bisa nambah referensi mereka buat ini belajar lebih baik lagi ya kan kalau di rumah. Apalagi di situ modelnya kita, suara kita, media pembelajaran kita yang buat, pasti mereka akan lebih semangat. Oke, baik Kak. Kemudian selanjutnya ini sih Pak, tentang budaya positif. Saya tertarik sih ke sekolah kita nih, terutama budaya positifnya berdasarkan jurusan. Menurut Bapak ya, pengambilan keputusan di sekolah kita yang dilakukan oleh atasan kita itu sesuai nggak dengan nilai atau norma, atau setidaknya gini, Bapak dilibatkan nggak di dalamnya? Saya ingin tahu karena saya kan ini kan sudah mulai tahu lah peran kita sebagai guru istilahnya. Harusnya kita setiap pengambilan keputusan itu dilibatkan. Kira-kira menurut Bapak gimana? Ya, kalau hal itu menurut penilaian saya, menurut kacamata saya, mungkin secara keseluruhan memang logika dan keputusan itu yang menentukan dan mengambil kepala sekolah. Artinya apa? Kita semua sebagai itu semuanya artinya harus dilibatkan. Tapi kalau kita lihat faktanya, bukan tidak dilibatkan, tapi kurang dilibatkan. Artinya untuk dalam hal segi kepercayaan mungkin bisa jadi itu menjadi salah satu faktor, atau mungkin itu merupakan masalah internal, dan artinya apa? Tidak semua orang harus tahu, hanya sebagian kecil. Artinya mungkin kepala sekolah dengan beberapa guru saja. Tapi memang seharusnya ketika rapat dalam forum-forum tertentu, musyawarah yang kemudian musyawarah itu mencari suatu keputusan atau mungkin mencari jalan keluar seperti itu. Namun realitanya mungkin kita semua sudah tahu, itulah kenyataannya ya. Ketika rapat mungkin segala sesuatunya sudah dikonsep, sudah diatur, dan kita hanya sekedar menyetujui itu apa yang sudah terjadi. Untuk kedepannya mungkin ya PR kita bersama lah, gimana caranya. Yang salah ya dibenarkan, atau mungkin salah harus dibenarkan, bukan dibenarkan yang salah. Dibenarkan yang salah, maksudnya seperti itu. Artinya saling mengingatkan, saling berkoordinasi. Seperti halnya seorang pemimpin memang harus berani atau mungkin mau dikritik gitu. Itulah yang namanya manusia, atau mungkin orang yang ingin maju sifatnya seperti itu. Jangan maunya mengkritik tapi mau juga dikritik seperti itu. Karena apa? Kritikan itu ada kritikan membangun, ada kritikan menjatuhkan. Kalau kan kritik yang membangun, walaupun istilahnya pedas di telinga, asalkan membangun ya toh itu sah-sah saja bagi saya gitu. Ini itu. Kemudian saya pikir
mikir ini Pak, mungkin Bapak pernah gitu kan dilibatkan, tapi ternyata sama kayak saya. Ya ini bisa jadi ini mungkin PR buat kita, apalagi saya yang di akhir-akhir ini. Mungkin pendekatan yang bagaimana masih saya cari rumusnya, formulanya gimana. Mudah-mudahan ke depan kita dapat formulanya gimana kita ini bisa dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Udah itu aja Pak ya Pak. Makasih, mudah-mudahan nanti suatu saat kita collab lagi berkenaan dengan tentunya pembuatan media bisa jadi atau berkaitan dengan literasi. Saya tertarik sama literasi, apalagi Bapak kan berbaca ya. Tapi nanti untuk video-video Ya, sedikit pesan dari saya Pak, mungkin kita sebagai guru banyak kekurangan kita, tapi kadang seorang guru itu malu untuk mengakui kekurangan kita. Artinya apa? Ya, kolaborasi ini juga sangat penting. Walaupun itu merupakan kekurangan kita, intinya kita nggak perlu malu akan mengakui kekurangan kita. Ya, dengan cara mungkin ya minta ajar atau mungkin berkoordinasi sama kawan seperti itu. ini mungkin di kamera aja Pak kita terlihat resmi, tapi kalau udah bincang-bincang ya bisa lebih dari ini sebenarnya kan Pak. Ya, ini ya, intinya apa yang menjadi tujuan kita ya harus fokus. Intinya satu yakin kan gitu, yakin kalau ada segala sesuatu kita lakukan, kalau kita nggak yakin cuma dan hasilnya mungkin tidak akan baik. Itu aja Pak. Mungkin saya juga mengucapkan permohonan maaf bila mana mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang tepat atau mungkin kurang pas atau mungkin melenceng dari topik. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan untuk kedepannya jangan sungkan kalau seandainya mungkin perlu penjelasan atau mungkin apa dari segi hal lainnya, mungkin silahkan berkoordinasi lagi. Terima kasih, saya juga terima kasih Pak sudah mau bincang-bincang dengan saya. Ini buat pelajaran saya juga. Tadi ada beberapa yang sepertinya harus saya terapkan di pembelajaran saya selanjutnya berkenaan dengan tadi pendekatan yang Bapak itu kayaknya belum ada di saya. Nah, jadi ada baiknya juga kan kita ngobrol agak resmi seperti ini. Itu saja, makasih ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa collab lagi. Oke. Demikian bincang-bincang saya sedikit dengan salah satu guru yang ada di SMP Negeri 2 Logas Nadara. Terima kasih sudah mau menonton atau sudah mau meluangkan waktunya untuk setidaknya melihat tayangan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terutama untuk saya perbaikan di pendekatan persuasif yang harus saya lakukan. Itu saja. Sampai jumpa di episode berikutnya, di aksi nyata berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.